Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lata'ifil ahsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabi bi nuri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Ar-Rayyan yang insyaallah selalu diberikan rahmah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah uswah hasanah kita, Nabi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji kitab Nashaikhul Ibad halaman kelima, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-salisa asyarata, ini makalah ke-13. Kila, diucapkan atau diungkapkan, hammul arifi, utawi cita-cita atau keinginan orang yang al-arif. Cita-citanya apa? Maksud di sini al-arif itu orang yang betul-betul mengenal Allah. Ya, orang yang betul-betul mengenal Allah. Cita-citanya, tujuannya tidak macam-macam, hanya as-sana'u, yaitu memuji. Jadi orang yang sudah arif billah itu lisannya, hatinya, gerak-geriknya, pola tingkah lakunya, cara berpikirnya, perilakunya itu digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud al-arif, hambul arif as-sana, ay muradul arifi billahi as-sana, yaitu maksud orang yang betul-betul mengenal Allah itu as-sana, memuji Allahi ta'ala, atas Allah Subhanahu wa ta'ala, bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifat Allah, dengan kebagusan sifat-sifat Allah. Itu Pak. Jadi orang yang arif billah itu tujuannya as-sana. Nanti jangan sampai dianggap kalau dia memuji Allah, dia emang nggak dagang. Ya dagang. Dia nggak kerja. Tapi pekerjaan apapun yang mereka lakukan itu selalu didasari dengan sebuah keikhlasan. Kalau tidak didasari keikhlasan muncul karena apa? Kita selalu memuji keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya wahamuz zahid, dan cita-cita atau keinginan orang yang zuhud, yaitu ad-du'a, utawi doa. Jadi cita-citanya orang zuhud itu ad-du'a. Nah, zuhud ini jangan sampai diartikan lain. Jangan sampai dianggap orang yang pakaiannya compang-camping itu dianggap zuhud. Karena memang yang disebut orang sufi itu asal mulanya adalah orang-orang yang memang tidak punya rumah, hidupnya ada di teras Masjid Nabawi dengan pakaian yang seadanya karena memang nggak punya apa-apa. Nah, zuhud itu sebetulnya dia punya dunia, punya harta benda banyak, tapi nggak mikirin harta bendanya.
harta bendanya digunakan di jalan Allah, ditasarufkan di jalan Allah. Itu namanya zuhud. Nah, makanya saya ngutip dalam kitab Minhajul Abidin halaman 13 sampai 14 karangan Imam Ghazali. Kitab Minhajul Abidin ini kitab yang dikarang beliau paling akhir sebelum beliau wafat, sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dianggap kitab monumental, meskipun kitabnya juga nggak gede, ya hampir segede ini sama, Minhajul Abidin. Dan setelah beliau wafat, tidak ada ulama internasional yang berani memberikan syarah terhadap kitab Minhajul Abidin. Pada takut ya, pada takut ulama-ulama memberikan uraian, mengelaborasi ungkapan-ungkapan Imam Ghazali yang ada dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, kata Imam Ghazali, orang zuhud itu salah satunya bisa menegakkan litastaqima lak al ibadah wa taktsur. Jadi orang yang zuhud itu berarti orang yang bisa beribadahnya bisa istiqomah, bisa tegak dengan baik dan perbanyak ibadah. Karena apa? Menurut beliau, fa innar raghbata fid dunya tashuluka. Karena kalau ada orang keinginan dengan dunia begitu banyak, maka ia akan terperdaya. Dia akan disibukkan oleh dunia sehingga ibadahnya ya hanya wajib-wajib doang. Yang penting menggugurkan apa? Kewajiban. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, udah urusan dunia lagi. Ini kata Imam Ghazali, bukan kata Thalib lah ya. Nanti bisa dicek di kitab Minhajul Abidin halaman 13. Kata beliau begitu. Karena tadi fa innar raghbata fid dunya tashghuluka. Keinginan kita untuk meraih dunia menyibukkan kita kepada dunia hingga kadang-kadang kita lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amma dhahiruka bitalabi wa amma batinuka fabil iradah. Jika dohirnya itu selalu cari dunia terus. Gara-gara fa innar raghbata fid dunya tashghuluka, itu akhirnya dohirnya dia tidak mencari hidayah, tidak bagaimana beribadah, tapi secara dohir dia mencari terus. Qalbnya, batinnya juga ingin supaya memiliki itu semua. Masya Allah. Ini kata Imam Ghazali. Maka beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini dhaif, apakah tidak? Saya tidak sampai ke sana. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba dunyahu adraba akhiratahu. Siapa orang yang cinta dunia, maka akan membahayakan akhiratnya. Demikian sebaliknya, man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Siapa yang cinta akhirat, maka bisa membahayakan dunianya. Jadi ini wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mementingkan apa akhirat, tidak hanya mementingkan dunia, tapi dua-duanya jalan. Akhiratnya jalan, ke dunianya juga jalan. Itu kata Imam Ghazali tadi. Maka fa'atharu ma yabqa ala ma yafna. Cuma ini ada dua pilihan dari Rasulullah. Kalau begitu carilah yang langgeng, jangan yang fana. Meskipun yang fana itu dunia,
yang langgeng adalah akhirat, tapi yang fana ini adalah jembatan, tahapan untuk menuju yang baqo. Kalau nggak ada dunia nanti gimana Pak? Kan harus dari dunia dulu untuk mencapai kepada akhirat. Karena semua amal, perilaku, perbuatan kita, ucapan kita itu dinilai oleh Allah. Apakah kita pantas di akhirat nanti menjadi penghuni surga atau tidak, akan begitu. Nah, saya juga kutip di sini ungkapan sahabat Salman Al-Farisi. Dan ini juga ada yang naudzubillah min dzalik, kalau ada riwayat hadis dari Salman Al-Farisi itu tidak mau terima gara-gara apa? Salman Al-Farisi dari Persia. Ya kan? Persia itu Iran, dianggap Syiah. Ada yang begitu. Masya Allah. Padahal sahabat Rasulullah SAW yang punya otak brilian, meskipun beliau mengikuti cara-cara orang Persia zaman dulu, itu perang Khandaq sehingga bikin parit. Ini sahabat Salman Al-Farisi Pak, yang punya otak usul kepada Rasulullah SAW agar bikin parit, karena musuhnya itu begitu banyak, dari Bani Nadir, Bani Qunaiqa, terus Bani Quraidah, Bani Nadir, pemimpinnya Huyai bin Akhbat. Ini orang yang lobinya paling hebat, provokator ulung. Dia minta bantuan, berkoalisi dengan Gafatan, orang Quraisy, sehingga bisa berkolaborasi dengan mereka, bisa mendatangkan 11.000 tentara, sedangkan orang Islam di Madinah hanya 3.000. Bani Quraidah yang asalnya punya muahadah, perjanjian dengan Rasul, gara-gara diojok-ojoki diprovokasi oleh Huyai bin Akhbat, itu pun ikut merangi. Jadi Rasulullah diperangi dari depan tapi dikasih parit, dari belakang Bani Quraidah. Subhanallah. Cuma 3.000 musuh 11.000, tapi alhamdulillah diberikan Allah kemenangan. Terakhir setelah perang Khandaq dan Ahzab itu jadi satu Pak. Khandaq kenapa? Karena bikin parit. Ahzab kenapa? Karena Huyai bin Akhbat itu berkoalisi dengan orang-orang Quraisy dari berbagai macam kelompok Hizbun. Makanya disebut apa? Ahzab. Nah, setelah perang Ahzab baru Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril memerangi Bani Quraidah yang kurang ajar. Sudah ada perjanjian, diberikan hak hidup dengan damai, berdampingan dengan orang-orang muslim oleh Rasul, ternyata dikhianati perjanjian itu. Akhirnya diperangi. Sehingga orang-orangnya yang ikut perang, qatilnya dibunuh. Terus tusabba ad-durriyah wan nisa, anak-anaknya ditahan, perempuannya juga ditahan, dan bahkan ada yang dibagi-bagi karena dianggap ghanimah. Terus harta bendanya juga itu, Masya Allah. Itu Pak. Beliau mengatakan innal abda idza zahada fid dunya istinaru qalbih bil hikmah wa ta'anat adha'uhu fil ibadah fa hadhi. Kata beliau, dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kata sahabat Salman Al-Farisi, sesungguhnya hamba itu apabila zuhud mengenai dunia, istinaru qalbihi, qalbnya, hatinya itu akan padang, bersinar, terang gitu. Dan diikuti dengan penuh hikmah, kebijaksanaan. Orang kalau zuhud itu zuhud dunia, dia punya dunia tapi tidak mikirin dunianya gitu loh. Itu nanti kalau dia mau membuat sebuah keputusan, itu selalu dengan cara yang sangat bijak. Sampai-sampai sahabat Salman Al-Farisi mengatakan wa ta'amadat a'dha'uhu
fil ibadah. Jadi anggota tubuhnya itu saling membantu dari tangan, kaki membantu tangan, terus membantu ini yang lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi masing-masing saling membantu, ayo kita selalu beribadah kepada Allah. Tapi orang yang tidak zuhud, yang hanya raghbah fid dunya, itu anggotanya saling membantu tapi bukan dalam hal ibadah, tapi dalam hal mencari keduniaan tadi. Nah kemudian yang kedua, orang yang zuhud itu wasadi annahu yaksurki matu amalika wa ya'dhumu qadruhu wa syarafu. Kata Imam Ghazali, apabila dia zuhud maka harga amalnya itu lebih tinggi, lebih mulia dibanding dengan yang lain. Nah itu yang zahid. Nah orang zahid itu tujuannya adalah ad-du'a. Apa itu? Ai muradul mu'rid, yaitu keinginannya untuk membelakangi atau menentang aniz zaid, bukan zahid, aniz zaid, dari kelebihan ala qadril hajati, atas ketentuan hajat atau sekedar hajat yang ia kehendaki, yang ia inginkan, minat dunya, dari dunia, biqalbihi, dengan hatinya, itu disebut ad-du'a. Jadi orang zahid itu meskipun dia punya kelebihan harta, yang diambil itu hanya sesuai dengan hajatnya, kebutuhannya doang. Yang penting keluarganya terpenuhi, kehidupannya. Itu orang zuhud, Pak. Harta bendanya banyak, tapi dia mengenyampingkan kelebihan dari kebutuhan yang ia inginkan. Yaitu dianggap doa. Kenapa begitu? Yang maksud doa ini huwa atadarru, bahwa itu doa atadarru itu merendahkan diri, termasuk tadzallul ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisu alima, dengan cara memohon kepada Allah sesuatu, indahu, di sisi Allah, minal khairi, dari kebaikan. Jadi doa yang dimaksud di sini oleh orang-orang zahid itu, beliau orang zahid itu tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah dengan memohon segala sesuatu yang menuju kepada kebaikan. Jadi permintaannya bukan kaya, bukan apa, permintaannya adalah kebaikan. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Al-arif rabbah li'anna hammal arif, karena sesungguhnya cita-citanya atau keinginan orang yang arif billah itu adalah rabbuh, yaitu kepada Tuhannya. Jadi orang al-arif itu cita-citanya hanya bagaimana ia dicintai oleh Allah dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La thawab wal jannah, yang dicari itu bukan pahala dan bukan jannah. Itu. Nah, kemudian wahamuz zahid nafsahu, dan cita-citanya orang zahid itu hanya dirinya. Karena apa? Dirinya, supaya hartanya, dirinya punya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lain. Ai manfaatu nafsihi minats thawab wal jannah. Maksudnya adalah manfaat dirinya, baik itu dari segi perolehan dia untuk mendapatkan mendapatkan ganjaran pahala atau mendapatkan surga. Ini orang zuhud.
Tapi yang orang arif tadi tujuannya adalah bagaimana dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal yang lain, Pak. Nah, ini terakhir saya bacakan, fafarriq baina man himmatuhu al-khur wa man himmatu raf'us sutur. Fafarriq, maka bedakanlah, baina man, antara orang himmatuhu yang cita-citanya man itu al-khur untuk mendapatkan bidadari, dan waman himmatu raf'us sutur, dan orang-orang yang cita-citanya itu untuk bisa menyingkap rahasia-rahasia Allah. Jadi model orang itu ada dua. Ya Allah, dia itu punya keinginan ketika ibadahnya kenceng apa-apa mendapatkan bidadari nanti. Itu kan. Ada yang ibadahnya itu bukan untuk mendapatkan bidadari, tapi bisa menyingkap rahasia-rahasia Allah. Sehingga kalau nanti ada orang alim yang selalu berzikir oleh Allah, nggak usah kaget, Pak. Biasa itu. Ini termasuk waman himmatuhu raf'us sutur, yaitu orang yang cita-citanya bagaimana menyingkap rahasia-rahasia Allah. Tapi kadang-kadang orang yang semacam ini, ahli zikir, dianggapnya nanti peramal, dianggapnya nanti dukun, padahal bukan gitu loh. Karena zikir dia, kedekatan beliau kepada Allah, sehingga Allah selalu kun fayakun terhadap keinginan dari hamba tersebut. Karena kalau udah deket, Pak, udah deket, yang kita deketin orang kaya, kita ngomong minta apa dikasih kan? Kenapa? Sudah menjadi kepercayaan. Orang kalau sudah dipercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah sesat, tidak pernah menyesatkan, tidak pernah membohongi orang, tidak pernah menyakiti orang. Ketika dia dekat dengan orang dan dipercaya penuh sepenuh-penuhnya, maka setiap permintaannya insya Allah akan dikabulkan semua. Demikian juga orang yang betul-betul ahli ibadah, orang yang alim, ilmunya tinggi, sudah begitu dekat kepada Allah, kadang-kadang permintaannya, ucapannya itu langsung dikun fayakun oleh Allah Subhanahu. Ini sudah terjadi banyak. Tuh. Udah jam segini, apakah ada pertanyaan? Semoga nggak usah. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.